Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengantar hukum adat, di mana terdiri dari pendahuluan, istilah, pengertian, dan karakteristik dari hukum adat itu sendiri. Nah, hukum adat itu sendiri sebelumnya belum dikenal di desa-desa, walaupun mereka sudah melakukan suatu kebiasaan yang secara terus-menerus dilakukan dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Nah, penemuan hukum adat itu memang terpengaruh oleh beberapa faktor, di antaranya faktor politik dan faktor ekonomi, struktur masyarakat jajahan pada waktu itu. Penemuan hukum adat itu disebabkan oleh desakan-desakan politik hukum yang mau memaksakan rakyat Indonesia untuk tunduk pada hukum barat atau hukum Belanda. Nah, penundukan itu terutama pada berpokok pangkal pada pemikiran bahwa hukum adat ini dianggap terlalu kolot atau terlalu tidak bisa menggapai tuntutan abad modern pada zaman penjajahan Belanda. Nah, Van Vollenhoven sendiri menyatakan bahwa sebenarnya sebelum Belanda itu datang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu sudah menerapkan peraturannya masing-masing, yang mana peraturan tersebut hidup, mengatur, mengikat, dan ditaati oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Nah, ia juga membela rakyat Indonesia pada saat penjajah Belanda ingin menerapkan hukum barat atau hukum Belanda itu sendiri di wilayah jajahannya yaitu Indonesia untuk rakyat Indonesia. Ia juga menentang terkait dengan penyatuan hukum atau unifikasi yang ingin dilakukan oleh penjajah Belanda. Lalu ia juga membela terhadap pengadilan adat agar diakui keberadaannya, menentang penyelewengan hak-hak bumi putra dan hak-hak perseorangan atas tanah, serta ia juga menentang terkait dengan pengingkaran terhadap watak masyarakat pribumi itu sendiri. Nah, dalam perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda, istilah hukum adat itu baru dipakai pada tahun 1929 tatkala pasal 134 Indes Strafregeling itu diubah. Nah, setelah diubah, redaksi ayat-ayat dari pasal 134 itu menyebut kata hukum adat. Sebelum tahun 1929, istilah yang biasa digunakan untuk menyatakan hukum adat itu menggunakan bahasa atau istilah undang-undang agama, lembaga kebudayaan bangsa, dan kebiasaan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 Algemene Bepalingen van Wetgeving atau peraturan hukum yang mengenai agama dan kebiasaan mereka, serta yang tercantum dalam pasal 131 ayat 2 sub B Indis Strafregeling. Nah, hukum adat itu terdiri dari kata adat. Adat berarti kebiasaan masyarakat. Nah, adat juga diartikan sebagai kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat tertentu atau bersangkutan. Nah, artinya apa? Artinya suatu kebiasaan yang pada umumnya berlaku di masyarakat tertentu. Berarti ada wilayah tertentu yang dikenakan hukum kebiasaan itu sendiri yang ditaati oleh masyarakat di wilayah itu saja. Nah, contohnya adalah ada Jawa misalnya yang harus diakui atau dipatuhi oleh masyarakat yang berada di suku Jawa, atau adat Bali yang mana diakui atau ditaati oleh masyarakat adat Bali dan sebagainya. Nah, istilah hukum adat sendiri, di mana adat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu adah, yang berarti kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat, atau juga dikenal sebagai berasal dari kata urf, yang berarti adat atau kebiasaan juga dari bahasa Arab. Dan adat itu juga mempunyai pengertian bahwa adat adalah aturan yang sudah menjadi suatu kebiasaan atau wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari budaya, norma hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan sehingga menjadi satu sistem. Nah, sedangkan adat istiadat itu merupakan kebiasaan atau tradisi yang baik dan hidup dalam suatu masyarakat yang selalu diikuti, diamalkan, dan dipatuhi serta ditaati. Lalu kita masuk sekarang ke pengertian hukum adat menurut para ahli. Nah, Stokghorgonye ini adalah orang pertama yang menggunakan istilah adat reh atau hukum adat yang dikenal dalam bukunya yang berjudul The Aceher atau The Aceh gitu. Stokghorgonye menyatakan bahwa adat di reh gevolken gerbeb, yang artinya adalah hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi hukum. Sedangkan Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing yang di satu pihak mempunyai sanksi maka dikatakan sebagai hukum, dan di lain pihak itu tidak dikodifikasikan maka dikatakan sebagai suatu adat.
Nah, hukum adat diistilahkan oleh Van Vollenhoven itu sama dengan adat atau kebiasaan yang bersanksi. Jadi Van Vollenhoven memberikan suatu pernyataan yang mana pembedaan antara adat dan hukum adat di mana hukum adat itu suatu kebiasaan yang memiliki sanksi terhadapnya. Sedangkan Terhar menyatakan bahwa hukum adat adalah aturan adat atau kebiasaan yang mendapat sifat hukum melalui keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan petugas hukum seperti kepala adat, hakim dan lain-lain baik di dalam maupun di luar persengketaan. Nah, teori atau pengertian dari Terhar ini itu bersumber dari teori keputusan yang dipengaruhi oleh John Chip Magray, di mana John Chip Magray ini menyatakan bahwa all the law is judge made law. Jadi semua hukum adalah hukum yang dibuat oleh seorang hakim atau pihak yang membuat hukum atau kepala adat jatuhnya. Seperti itu. Nah, Kusumadi menyatakan bahwa hukum adat adalah adat yang telah mendapatkan sifat hukum melalui penetapan yang dikeluarkan oleh para petugas hukum baik di dalam maupun di luar sengketa. Nah, Kusumadi ini menyatakan pendapatnya itu hampir sama dengan pendapat dari Terhar itu sendiri. Sedangkan menurut Profesor Dr. Hazairin, di mana hukum adat adalah endapan dari kesusilaan dalam masyarakat, yakni hukum yang berasal dari dan memiliki kesesuaian langsung dengan kesusilaan masyarakat. Jadi, Hazairin ingin mengatakan bahwa hukum adat ini merupakan hukum yang bersumber dari kesusilaan dalam diri masyarakat. Hukum adat itu lebih menguatkan pemeliharaan kaedah-kaedah kesusilaan melalui ancaman hukum atau penguatan hukum, bertumpu pada pendirian ada persesuaian antara hukum dan kesusilaan, serta dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras dengan kesusilaan. Jadi, Hazairin ingin menyatakan bahwa dikatakan sebagai hukum adat adalah hukum yang bersumber dari endapan kesusilaan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Nah, ada pun perbedaan antara hukum adat dan tradisi, yaitu hukum adat berorientasi pada hal-hal yang baik, sementara tradisi tidak berorientasi pada hal itu baik ataupun tidak baik untuk dilakukan. Sedangkan hukum adat itu bersifat rasional, jadi bisa di logically thinkingkan oleh manusia atau bisa di rasionalitaskan oleh manusia. Sedangkan tradisi itu biasanya bersifat irasional dan didasarkan pada legenda atau mitos-mitos gitu. Hukum adat juga bersifat dinamis dan progresif, sementara tradisi itu bersifat statis. Karena itulah mengapa hukum adat ini selalu dibutuhkan atau selalu tumbuh dan berkembang setiap saatnya, karena bersifat dinamis dan juga progresif. Nah, dari semua pengertian yang telah dijelaskan oleh para ahli serta istilah-istilah dari hukum adat itu sendiri, kita mengambil kesimpulan bahwa karakteristik dari hukum adat itu sebagian besar tidak tertulis atau non statutarian atau ius non scriptum. Sebagian kecil berupa hukum tertulis seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja-raja. Sejatinya, untuk hukum adat itu dikatakan sebagai hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis atau non statutarian. Itulah mengapa kita di Indonesia mengenal adalah perbedaan atau jenis-jenis hukum, yaitu hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis itu salah satunya adalah hukum adat itu sendiri. Walaupun ada yang tertulis, dalam hal ini adalah peraturan dari raja-raja, namun secara esensial hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis karena berasal dari kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakat itu sendiri. Uraian-uraian hukum secara tertulis seperti hasil penelitian yang dibukukan itu juga bisa termasuk ke dalam hukum adat. Dan dikarenakan wujud di luar tidak tertulis hanya merupakan bagian kecil, maka hukum adat cenderung selalu disebut sebagai hukum tidak tertulis. Nah, hukum adat itu bersifat dinamis karena selalu berkembang setiap saatnya, lalu berasal langsung dari kebudayaan rakyat berupa kebiasaan-kebiasaan serta nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar hukum adat dari pendahuluan, istilah, pengertian, dan karakteristik dari hukum adat itu sendiri. Semoga paparan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.